Halo semuanya, kembali lagi di kuliah Geokimia. Untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai unsur jejak atau trace element. Jika dibandingkan dengan minggu lalu, yang mana kita membahas tentang unsur mayor. Unsur mayor itu keterdapatannya sangat melimpah ya di bumi kita dan menyusun sampai hampir 99%. Nah, sisanya sebanyak kurang lebih 1% itu yang kita namakan sebagai unsur jejak. Beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan di pertemuan kali ini, yang pertama adalah bagaimana klasifikasi dari unsur, ini menurut Goldsmith. Kemudian, apa sih pengertian dari trace element itu dan istilah-istilah yang berkaitan pada saat kita membahas trace element. Selanjutnya akan kita bahas mengenai kompatibilitas elemen dan koefisien partisi. Ini yang menentukan apakah suatu trace element itu bisa masuk menjadi dalam komposisi suatu mineral atau tidak. Selanjutnya, penggunaan data trace element ya, data geokimia untuk menentukan tatanan tektonik dan juga proses magmatik atau proses pembentukan batuan beku. Meskipun unsur jejak itu bisa juga kita gunakan untuk batuan lain ya selain batuan beku, tetapi pada pokoknya adalah batuan beku yang nantinya untuk batuan lain itu kita modifikasikan. Yang terakhir adalah contoh-contoh mineral yang banyak mengandung unsur jejak dan juga bagaimana nilai ekonominya. Nah, selanjutnya ini yang pertama tadi bisa kita lihat ada tabel periodik yang diarsir ya sesuai dengan warna-warna berikut. Nah, pembagian ini adalah menurut Victor Goldsmith ya, beliau mengklasifikasikan unsur-unsur berdasarkan keterdapatannya di bumi ini. Nah, kita lihat yang pertama yang berwarna biru itu adalah atmofil. Atmofil ya. Jadi atmofil itu ini dari kata atmos. Atmos itu gas ya. Jadi atmofil ini adalah unsur-unsur yang banyak berupa gas. Ini kita lihat ada golongan gas mulia dari He sampai Rn, kemudian ada C, N, H itu ya. Jadi sifat-sifatnya itu sangat volatil dan umumnya berada di atmosfer. Jarang sekali atau sangat sedikit kita temukan atmofil ini berada di mantel, apalagi di inti, di bagian core ya. Nah, selanjutnya untuk litofil, lito itu artinya batu ya. Nah, kemudian litofil ini adalah unsur-unsur yang berada di bagian kerak bumi kebanyakan dan berikatan dengan Si dan O. Jadi, kebanyakan itu berupa silikat dan berikatan dengan O sebagai oksida, gitu ya. Jadi, kemudian berikutnya adalah ada siderofil. Siderofil dari kata sideron yaitu besi ya. Jadi unsur-unsur yang siderofil ini banyak sekali berikatan membentuk ikatan logam dengan besi ya. Selanjutnya adalah chalkofil. Chalkofil dari kalkos yaitu artinya adalah or atau biji ya. Nah, chalkofil ini adalah unsur-unsur yang lebih cenderung berikatan dengan sulfur ya, sehingga membentuk sulfida. Nah, kalau kita lihat ini beberapa elemen itu punya dua kecenderungan, misalnya sebagai siderofil dan chalkofil gitu ya. Jadi artinya unsur tersebut bisa berikatan dengan metal alloy besi tadi, bisa juga dia sebagai sulfida. Nah, mungkin juga ada satu unsur yang dia bisa menjadi litofil dan siderofil gitu ya. Jadi dia mungkin saja berikatan dengan oksigen, membentuk mineral silikat. Mungkin juga dia bisa membentuk logam dengan besi. Oke, ini kalau yang warna putih adalah unsur-unsur yang sintetis ya. Oke, jadi ini tadi rekap dari klasifikasi menurut Goldsmith ya. Tadi atmofil, kemudian litofil, siderofil, dan chalkofil ya. Jadi kalau kita breakdown kata-katanya ya untuk memudahkan untuk mengingat ya tadi
atmos itu vapor, jadi dia cenderung berupa gas di atmosfer. Kemudian litos ya itu batuan, jadi dia lebih banyak berada di batuan, di kerak. Tuh. Kemudian untuk siderofil, sideron besi ya, dia membentuk metal. Nah, biasanya untuk siderofil ini dia ditemukan di bagian inti dari bumi, dari core ya. Jadi dia karena berat itu tenggelam gitu kan. Kemudian kalau chalkofil itu kalkos or ya, dia banyak sekali terkonsentrasi membentuk ikatan dengan sulfur dan banyak sekali yang ekonomis bisa kita tambang sebagai biji suatu mineral ya. Oke ya. Kalau feel sendiri kan dari kata filia ya, artinya adalah menyukai gitu. Jadi ada yang menyukai batu, menyukai besi, menyukai biji, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya trace elemen itu pengertiannya sendiri apa? Mungkin kalau di awal ya kita mendengar kata unsur jejak trace elemen itu kita langsung beranggapan unsur-unsur yang jarang ditemukan ya, jarang ditemukan dan juga yang eksotik lah. Tidak seperti yang seperti kemarin NaK, Ca, Fe gitu ya, tapi yang seperti Zr gitu kan, mungkin ada yang Sn gitu ya, yang jarang ditemui gitu. Nah, untuk di geokimia itu sendiri ini agak sedikit fleksibel sebenarnya pengertiannya ya, tidak harus yang dia tuh eksotik jarang ditemui tuh untuk trace elemen. Nah, ini yang membedakan antara trace elemen dengan major elemen itu pertama tuh kelimpahannya ya. Jadi kalau 99% dari bumi itu disusun oleh ada oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, sodium, potasium, di luar hidrogen dan helium. Nah, sisanya itu ya bisa kita masukkan sebagai trace elemen. Nah, ini ya sebenarnya trace elemen itu sendiri kenapa dia itu penting ya. Nah, menurut pengertiannya sendiri, trace elemen itu dia tidak stoikiometrik ya. Artinya tidak stoikiometrik ini adalah tidak mempengaruhi rumus kimia secara keseluruhan di suatu mineral. Jadi, kalau misalnya suatu mineral itu ketambahan suatu trace elemen itu dia tidak akan berganti struktur mineralnya. Nah, mungkin kalau begitu apa dong efeknya bagi suatu mineral? Nah, meskipun demikian dia tidak mengubah seperti strukturnya itu ya. Unsur jejak ini bisa sebagai pengotor ya atau impurities yang bisa sangat mengubah properti terutama warna misalnya ya. Jadi misalnya pada kuarsa ada besi gitu kan jadi warnanya merah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengubah warna dari mineral gitu ya. Nah, untuk unsur jejak ini kenapa penting? Dia bisa digunakan untuk mengetahui suatu proses geologi yang terjadi yang membentuk mineral atau suatu batuan. Nah, dan keunikan dari trace elemen ya, konsentrasinya itu sangat bervariasi. Dia bisa sangat kecil atau sangat tinggi, gitu kan. Dan suatu trace elemen di batuan ya, itu bisa menjadi unsur utama di batuan yang lain. Nah, contohnya ini di sini adalah potasium ya, K. Itu kalau di peridotit itu K itu sangat kecil nilainya sehingga bisa disebut sebagai trace elemen. Sedangkan pada granit dia merupakan konstituen utama karena terkandung di mineral feldspar, feldspar gitu ya. Ya, jadi ini sebenarnya untuk trace elemen itu menyesuaikan dengan konteksnya itu batuan apa yang kita bahas gitu ya. Oke, kemudian trace elemen itu kan sangat bervariasi sekali ya. Sangat bervariasi dan pastinya memiliki karakteristik kimia dalam pembentukannya. Nah, satu atau beberapa dari unsur jejak itu akan kita gunakan untuk mengetahui suatu proses pembentukan batuan itu sendiri. Ya, nanti akan kita lihat di aplikasinya. Nah, kita akan membahas mengenai kompatibilitas elemen. Nah, ini kita contohkan dari mineral piroksen ya. Kita ingat di minggu lalu dengan struktur kimia XY Si2O6 ya.
X dan Y ini adalah kation ya, kation yang bisa terisi yang masing-masing berbeda berbeda posisi lah kalau di dalam struktur internal atomnya gitu ya. Jadi selain dari ikatan silikatnya yang berupa rantai, itu ada tempat atau titik yang harus diisi X dan Y. Nah, X dan Y ini secara utama itu diisi oleh kation bisa Mg, bisa Fe, bisa Ca, dan Na. Masing-masing itu bisa satu saja atau beberapa gitu ya, bisa saling menggantikan gitu. Nah, di sini kita ambil contoh satu tempat ya, yaitu Y-nya ini. Y ini bisa diisi dan digantikan oleh unsur jejak yang bervariasi. Jadi selain dari Mg, Fe, Ca, dan Na ya, ini bisa diisi oleh unsur jejak. Nah, ini ada hukum aturan Goldsmith ya dalam suatu penggantiannya. Jadi aturannya gimana sih suatu unsur itu dapat menggantikan unsur lain di dalam mineral ya. Nah, tentunya pada saat pertemuan sebelumnya kan kita membahas bahwa struktur dari atom itu dipengaruhi oleh ukurannya ya, ukuran anion dan kationnya. Nah, di sini berarti kalau suatu unsur dengan ukuran dan muatan tertentu mau menggantikan, nah ini tentunya yang menggantikan ini juga harus sesuai dengan yang akan digantikan. Jadi unsur yang ukurannya sama dan muatannya sama ini akan cocok gitu ya. Nah, jika muatannya sama tetapi ukuran ionnya jika muatannya sama ya, jika muatannya sama maka ada dua unsur yang berbeda nih, muatannya sama. Nah, yang akan lebih cocok, yang akan lebih bisa menggantikan itu yang ukurannya lebih kecil. Karena kalau yang ukurannya besar itu kan dia harus mendesak struktur yang sudah ada. Jadi kalau kecil kan dia tinggal masuk ke dalam ruang untuk dia menggantikan. Nah, jika ukurannya yang sama, ini ion yang muatannya lebih tinggi, baik positif atau negatif, itu akan lebih mudah masuk ya, karena di sini dia memiliki ikatan ion yang lebih kuat. Nah, kemudian ada aturan tambahan ini menurut Ringwood ya. Jadi elektronegativitas yang lebih rendah itu yang akan lebih mudah masuk ke dalam struktur mineral untuk menggantikan. Nah, ini bagaimana sih kompatibilitas elemen itu sifatnya itu bagaimana? Nah, ini kita lihat ada struktur ya suatu mineral. Nah, di sini ada selain Si dan O itu ada Fe2+ dan Mg2+ ya. Ini yang ada bola warna biru itu Fe ya, atau juga Mg di situ ya. Jadi bisa saling menggantikan. Nah, coba kita berikan alternatif unsur-unsur lain yang kita tawarkan untuk bisa menggantikan Fe dan Mg ini. Nah, ini kita tawarkan ada Ni2+ ya, kemudian ada Au3+ dan Ag3+. Nah, di sini kita bisa melihat adanya unsur yang ukurannya tuh hampir sama. Ukurannya hampir sama dengan Fe dan Mg yaitu Ni. Dan juga muatannya juga sama-sama 2+. Nah, Ni ini berarti dia yang lebih cocok masuk untuk menggantikan Fe atau Mg. Nah, sedangkan berikutnya ini ada Au ya dengan ukuran agak lebih besar sedikit, Ag yang sangat besar, dan muatannya itu berbeda ya, 3+ kan. Nah, berarti Au dan Ag ini sifatnya dia tidak cocok atau tidak kompatibel. Nah, jadi berdasarkan kompatibilitasnya, ini kita bisa lihat ya ada unsur yang sifatnya kompatibel, jadi ukuran dan muatannya sama. Kemudian yang kedua adalah unsur yang incompatible ya, yaitu ukuran dan muatannya itu tidak sesuai. Itu. Nah, tentunya kompatibilitas dari suatu unsur itu berbeda dari satu mineral ke mineral yang lain. Nah, ini contohnya di piroksen ya. Kita akan melihat
apa sih unsur-unsur yang kompatibel dan unsur-unsur yang inkompatibel itu seperti apa. Jadi cocok dan tidak cocok ya. Kita bisa pakai istilah dua-duanya, tetapi yang memang banyak dipakai ya kompatibel atau inkompatibel gitu ya. Nah, kita lihat di sini di lingkaran area yang warna kuning di dalam ini adalah unsur-unsur yang kompatibel atau cocok. Dia bisa menggantikan Mg, Fe, Ca, dan Na di dalam X dan Y, terutama yang Y ya. Nah, jadi di situ adalah area semacam sweet spot-nya ya. Jadi ionic charge-nya juga hampir sama dan juga ukurannya juga hampir sama dengan unsur-unsur yang utama. Selanjutnya, di sini ada kelompok unsur yang ukurannya itu lebih besar dibandingkan yang unsur utama tadi. Kita lihat ada Rb, ada K, Ba, dan Sr. Nah, unsur-unsur yang besar ini ya, itu juga sifatnya incompatible, tidak cocok, karena tadi kan dia harus mendesak ruang yang mau dia gantikan gitu kan, jadi susah masuk gitu ya. Jadi unsur-unsur ini ada istilahnya disebut sebagai large ion lithophile element ya, jadi ukurannya besar ya, jadi large tadi, atau bisa disingkat sebagai Lil atau Lile ya, Lile. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur yang ukurannya hampir sama tetapi muatannya sangat tinggi ya. Di sini ada kelompok TH, ZR, TI, TA, dan NB. Nah, unsur-unsur ini yang muatannya sangat tinggi itu disebut sebagai high field strength elements atau HFSE ya. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi tadi unsur kompatibel yang berada di lingkaran atau area warna kuning yang di dalam, kemudian yang terlalu besar itu large ion lithophile, yang muatannya terlalu tinggi itu high field strength, itu dua-duanya tidak incompatible. Nah, ada satu kategori lagi ya, nah ini yaitu rare earth element. Nah, ini rare earth element ini sebenarnya satu rangkaian ini dari La sampai Lu, jadi ini menarik sekali ya. Jadi di sini mereka semacam seri gitu kan, seri urutan unsur yang mana ukurannya itu berubah secara gradual ya dari besar ke kecil, tetapi dia muatannya itu sama-sama 3 ya. Nah, dari REE ini dia nanti akan menjadi indikator yang sangat bagus karena adanya keteraturan tertentu ya. Jadi ini bisa dilihat apa itu istilahnya ya, kompatibel, incompatible, sama REE gitu ya, yang menyusun mineral. Ya, tadi bisa dibilang ini contoh saja ya di piroksen, tetapi kalau kita membicarakan mineral yang lain, tentunya juga kompatibilitas ini juga berbeda, gitu ya. Nah, sebenarnya kompatibilitas dan inkompatibilitas tuh apa sih kalau kita kaitkan dengan proses di batuan beku? Nah, ini mungkin kalau dipelajarinya di petrologi ya. Ya, jadi bagaimana sih batuan beku itu terbentuk gitu ya. Oke lah, kalau gampangnya dari pembekuan magma. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, magma itu asalnya dari mana gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama kita mulainya di sini dulu ya, di mantel ya. Mantel kalau kita mempelajari struktur internal bumi itu kan adalah bagian atau lapisan yang berada di bawah kerak bumi. Nah, sifat dari mantel ini kan dia solid. Dia solid ya, solid tetapi dia bisa ada gerakan karena ada konveksi panasnya itu ya. Jadi ada gerakan perlahannya. Nah, mantel yang fasenya solid ini dia sifat kimianya adalah ultramafic atau kalau setaranya dengan batuan itu peridotit ya, yang mana banyak mengandung olivin dan piroksen. Nah, untuk menghasilkan magma, kita harus melelehkan mantel ini sehingga menjadi liquid atau lelehan ya. Nah, ini ya. Jadi, mantel ini tentunya dia tidak bisa langsung meleleh semuanya ya. Ini disebut sebagai pelelehan sebagian atau partial melting. Ini sebab utama dari pelelehan ini adalah adanya penurunan tekanan ya. Jadi kalau dia di lapisan bumi itu dia bisa solid ya kan karena ada tekanan. Nah, kalau ada pengurangan tekanan yang bisa disebabkan oleh
tektonik lempeng, misalnya di MOR itu kan lempengnya membuka ya, jadi tekanannya berkurang, itu mantel bisa meleleh di situ sehingga membentuk magma. Nah, ini kita ibaratkan satu blok ya, satu blok mantel ini dia mengalami pelelehan sebagian ya, perlahan-lahan, sehingga akan membentuk magma setengah dari bagian dari mantel ini ya. Nah, magma yang meleleh ini komposisinya tentunya lebih asam, setingkat lebih asam dibandingkan dengan mantel ya. Karena tadi kan ingat lagi di seri reaksi Bowen ya, tingkat kristalisasi yang berbeda itu nanti tingkat pelelehannya juga berbeda. Jadi kalau mantel tadi tersusun oleh olivin piroksen, kalau dia meleleh itu perlahan-lahan. Pertama yang titik lelehnya rendah dulu kan, misalnya plagioklas. Kemudian selanjutnya yang piroksen. Nah, mungkin olivinnya juga hanya sebagian saja yang meleleh di sini. Jadi seperti ini. Magma ini akan komposisinya lebih ke basalt. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari magma ini proses batuan bekunya terjadi ya, terjadi kristalisasi. Kristalisasinya fraksional juga. Jadi tadi melelehnya tuh per mineral. Nah, kemudian membekunya juga per mineral yang titik yang suhu kristalisasinya paling tinggi dulu gitu ya, karena dia mendingin. Jadi dari magma tadi tentunya juga awalnya juga tidak akan mengkristal atau mendingin semua membentuk batuan ya, tetapi perlahan-lahan. Nah, ini bisa kita bayangkan, pertama dia akan membentuk batuan beku yang sifatnya basah, kemudian selanjutnya dia seiring dengan adanya kristalisasi fraksional, akhirnya dia bisa membentuk batuan beku yang sifatnya asam. Nah, seperti ini ya. Jadi pada saat dia mendingin, ini dibagi dua sesuai dengan jenis kerak ya. Ada yang dia bersifat basalt, biasanya menyusun kerak benua, kemudian yang bersifat asam granit yang menyusun kerak benua, tadi ketukar ya, kebalik. Nah, itu. Jadi masing-masing juga memiliki mineralogi yang berbeda juga. Nah, nantinya dari keseluruhan magma yang tadinya leleh ya, kalau hasil akhirnya semakin dia lama mengkristal akan jadi mineral, akan jadi batuan semua. Nah, kita ibaratkan ada dua unsur nih, dua unsur jejak yang berada di dalam lelehan magma ya. Ingat ini masih berupa lelehan ya. Kita berikan notasi M2+ dan M3+. Nah, dua ini memiliki muatan yang berbeda gitu ya. Jenis unsur yang berbeda. Nah, kemudian pada saat dia mendingin menjadi batuan, ternyata M2+-nya itu dia ngikut membeku membentuk mineral di dalam basalt ya. Ini. Sedangkan M3+-nya itu memilih untuk tetap tinggal di dalam lelehan magma. Dia masih enggan gitulah yang membeku. Nah, di sini kompatibel dan inkompatibelnya itu muncul sifatnya ya. Jadi kompatibel itu adalah yang dilakukan oleh atau yang sifat dari unsur M2+. Jadi dia lebih memilih berada pada mineral ya, atau terpartisi pada mineral. Sedangkan yang inkompatibel itu adalah yang M3+ tadi, dia memilih untuk bertahan atau tinggal di dalam lelehan magmanya. Itu ya. Jadi ini maksudnya kompatibel dan inkompatibel ya kalau dalam proses magmatik. Kompatibel yang dia lebih memilih atau lebih suka mineral, kalau inkompatibel dia lebih suka lelehan atau magmanya. Itu ya. Nah, sebenarnya pada akhirnya kalau misalnya magmanya ini membeku semua, ya mau tidak mau M3+-nya ini juga ngikut berada di batuan gitu kan. Tapi karena kalau misalnya proses kristalisasi itu bertahap kan, yang membeku paling akhir itu kan batuannya sifatnya asam ya. Jadi di sini juga kita mulai bisa membedakan bahwa yang kompatibel itu cenderung lebih banyak berada di batuan yang basah. Sedangkan yang inkompatibel dia karena membeku terakhir ya, enggan tadi, maka cenderung membeku terdapat di batuan yang asam. Nah, selanjutnya ada koefisien partisi ya.
Koefisien partisi ini yang D tadi, ini grafik yang sama ya tadi ya, plot yang sama. Ada nilai D nih yang menentukan warnanya tadi kan. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kompatibilitas itu akan berbeda dari suatu unsur di mineral satu dengan yang lain gitu ya. Nah, di sini ada sebenarnya kompatibel atau tidak itu ada hitungannya apa enggak gitu. Sebenarnya ada ya, yaitu adalah D ini atau koefisien partisi ya. Nah, semakin besar dari D ini, maka suatu unsur itu semakin kompatibel dalam suatu mineral. Nah, untuk menghitung, jadi koefisien partisi ini rumusnya seperti ini ya. Jadi, ini kita ambil contoh lagi, tadi piroksen ya, MgCaSi2O6. Nah, ada unsur jejak M2+ yang siap sedia untuk menggantikan, mengisi di antara Mg dan Ca ini ya. Nah, jadi kan awalnya itu M2+ ini ya, itu berada dalam satu sistem yang sama kan. Jadi satu mineral dan berada di dalam lelehan magma secara keseluruhan. Nah, pada saat dia mengkristalisasi, nah M2+-nya itu bisa memilih dia mau ikut mengkristal sebagai mineral piroksen atau tetap tinggal di dalam lelehannya. Nah, untuk mengetahui rasio atau koefisien partisi, kita adalah dengan cara membandingkan. Jadi konsentrasi unsur jejak M2+ tadi pada batuan ya atau pada mineral yang ini ya. Jadi pada solidnya dibandingkan dengan konsentrasi M2+ ini pada lelehannya, Cl-nya ini ya, atau liquidnya, lelehannya. Nah, jadi kalau misalnya D ini nanti lebih besar dari 1, maka unsur M2+ ini adalah unsur yang kompatibel di dalam piroksen. Ya. Nah, ternyata ada juga ya yang sudah meneliti dan benar-benar membandingkan kompatibilitas unsur-unsur di mineral-mineral yang berbeda. Jadi rumus ini ada yang beneran menghitung ya. Nih dengan ya tentunya bagaimana dia mengambil sampel lelehan atau bagaimana ya, tentu sudah ada metodenya tersendiri. Nah, di plot yang satu ini kita bisa melihat, jadi kita bandingkan antara beberapa unsur jejak, ini pakainya yang REE, antara plagioklas dan piroksen ya. Ini kita bisa melihat, jadi dari seri La ke Lu itu bagaimana, tuh ya. Nah, ini kita lihat kalau di piroksen ya, ini La, kemudian Lu, dia mengalami peningkatan kompatibilitas ya. Sedangkan sebaliknya di plagioklas, dari La ke Lu dia mengalami penurunan kompatibilitas ya. Jadi semakin incompatible gitu ya. Jadi ini perbedaannya. Nah, ini bisa kita plotkan ya. Jadi kalau misalnya koefisien partisi dari suatu mineral kita plotkan dari data unsur jejak ya, dari La ke Lu. Ini yang REE tadi ya. Lu. Nah, ini ternyata ada suatu mineral yang sangat berbeda nih. Jadi olivin ya. Olivin ini sangat terlihat bahwa di awal-awal plot ya, di awal-awal plot di sini dia itu sangat kompatibilitasnya tuh sangat rendah ya. Ini. Kemudian kalau di akhir-akhir plot dia kompatibilitasnya sangat tinggi gitu ya. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Nah, kalau dalam analisis geokimia itu memang kita bisa ya menganalisis per mineral. Jadi sampel mineralnya itu kita ambil dari batuan, kemudian kita analisis tersendiri. Tetapi kebanyakan yang dasarnya pertama ya kita bahasnya memang batuan secara keseluruhan. Kayak kemarin di analisis unsur utama itu kan dari whole rock geochemistry ya. Jadi satu batuan itu berapa SiO2-nya, berapa K2O, berapa Na2O-nya gitu kan. Nah, berikut juga dengan unsur jejak kita juga bisa menggunakannya ya dalam agregat atau batuan itu sendiri. Nanti kita lihat contohnya di aplikasinya ya. Nah, sebelum kita menuju ke aplikasinya, kita ingat lagi ya, istilah-istilah
atau pembagian dari unsur jejak ya. Ini kita ulang yang tadi. Yang pertama klasifikasi menurut Goldsmith ya, diingat lagi apa itu atmofil, apa itu litofil, siderofil, dan chalkofil ya. Itu berdasarkan keterdapatannya sama ikatan kimianya di bumi ini. Kemudian apa itu kompatibel dan inkompatibel ya. Jadi tadi kompatibel kan dia lebih memilih berada di mineral, sedangkan yang inkompatibel dia lebih berada pada lelehannya. Jadi kalau yang inkompatibel dia biasanya yang membekunya di akhir-akhir sekali gitu ya. Kemudian ada large ion lithophile element atau LIL, itu yang unsur-unsur yang tidak kompatibel atau inkompatibel karena ukurannya besar. Kemudian ada high field strength element, HFSE, dia tidak kompatibel juga karena muatannya sangat tinggi kan. Nah, selanjutnya tambahan kalau ini ada REE, rare earth element ya. Jadi tadi rangkaian La ke Lu, lantanida, ini ditambah Sc dan Y. Kemudian ada metal transisi, logam transisi itu mungkin sudah familiar ya, bisa dicek lagi di tabel periodik di sebelah mana, gitu kan. Kemudian ada satu lagi, ada platinum group elemen atau platinum group metal, bisa disingkat PGE atau PGM. Nah ini istilahnya apa ya? Logam-logam yang sangat berharga gitu lah, yang jarang gitu ya. Ini lebih ke seperti nilai ekonominya sih untuk apa istilah PGE ini ya. Nah masing-masing nanti tentunya ada penerapannya bagaimana digunakan dalam analisis geokimia batuan ya. Nah, ya ini adalah unsur-unsur jejak yang umum digunakan, berikut kategorinya. Yang pertama tadi LIL, large ion lithophile element ya, yang ukurannya besar ya. Jadi dia incompatible. Nah, ini contohnya ada CS, cesium, rubidium, potasium, barium, strontium sama timbal kan. Nah, ini adalah unsur yang ukurannya atomnya itu besar dan muatannya itu kecil gitu ya. Jadi biasanya dia kalau dalam mineral itu sifatnya incompatible sampai sangat incompatible gitu. Tapi ada beberapa perkecualian ya, seperti tadi kan kompatibilitas itu juga tergantung dari mineralnya kan. Nah, kalau RB di biotit sama SR di plagioklas itu cenderungnya malah kompatibel gitu ya. Nah, unsur-unsur lil ini dia biasanya sangat mobile sifatnya. Jadi mobile ini gimana sih, dia mudah sekali terubah ya. Dia bisa kalau terkena fluida, cairan, dia sifatnya itu bisa mengalami leaching atau pencucian sehingga hilang dari mineral atau batuan gitu ya. Nah, makanya kalau ada proses-proses di permukaan seperti pelapukan, ini rawan sekali dia tercuci dan hilang dari batuan tersebut. Nah, karena sifatnya yang demikian, sebenarnya lil ini bisa kita gunakan ya untuk mengetahui suatu proses ya. Asalkan kita benar-benar menggunakan batuan yang fresh sekali ya. Jadi tingkat pelapukannya itu sangat kecil. Nah, untuk menghindari adanya dia sudah mengalami pelapukan tadi sehingga hilang. Selanjutnya yang HFS, High Field Strength Element ya, yang tadi dia ukurannya normal atau kecil tetapi muatannya sangat tinggi gitu kan. Ini ada Sc, scandium, yttrium, thorium, uranium, timbal, zircon, hafnium, titanium, niobium, dan tantalum. Ini ya, ada beberapa apa ya karakteristik ya atau perilaku dari unsur-unsur ini ya, umumnya sebenarnya dia incompatible, tetapi ada juga perkecualian sama seperti yang lil tadi ya. Contohnya itu ada yttrium di garnet gitu kan, kemudian ada niobium di hornblende, itu malah di situ dia kompatibel gitu kan. Nah, perbedaannya dengan lil tadi ya, kalau lil tadi sifatnya dia mudah larut ya kalau kena pelapukan. Nah, HFS ini dia lebih bertahan, jadi dia immobile ya, dan dia tidak mudah terpengaruh oleh pelapukan. Sehingga dengan sifatnya yang demikian, unsur-unsur HFS ini sangat baik digunakan sebagai indikator dari suatu proses petrogenesis batuan.
Selanjutnya ada REE, rare earth element ya. Ini contoh-contoh unsurnya yang tadi dari La ke Lu tadi ya. Ini kalau disebutkan semua sepanjang itu, dan dari La ke Lu ini nomor atomnya tuh naik satu persatu gitu loh, dari La ke Ce ke Pr ke Nd sampai ke Lu gitu ya. Nah sebenarnya REE ini dia high field strength element juga ya. Kemudian sifatnya juga dia sebenarnya kompatibilitasnya itu menengah sih, menengah tetapi cenderung ke incompatible. Nah kecuali ada beberapa kondisi tertentu ya. Nah untuk suatu mineral tertentu ini tentunya REE yang berbeda ini memiliki sifat atau perilaku yang berbeda. Nah REE ini juga bagus sekali ya, seperti HFS juga dia sangat tidak terpengaruh oleh pelapukan. Jadi kalau dia bisa mempertahankan mempertahankan kandungan atau posisinya di dalam batuan sejak awal dia terbentuk ya sampai dia mau dianalisis, itu kan berarti dia bisa menjadi indikator proses petrogenetik yang sangat baik juga. Kemudian ada unsur transisi. Unsur transisi ada dari Sc ke Zn gitu kan. Ini seperti ini. Nah, dia umumnya semuanya tuh kompatibel. Nah, kalau melihat dari unsur transisi ini, kan kayaknya ada juga yang bisa jadi unsur utama ya. Ini ada Fe gitu kan. Terus Mn juga kadang-kadang bisa jadi unsur utama juga. Ya, jadi kalau ini tidak terlalu jarang lah, tidak sejarang yang REE tadi ya. Ya, sifatnya juga kompatibel. Nah, biasanya unsur-unsur transisi ini ya kelimpahannya rendah di batuan yang asam atau intermediate. Nah, sehingga dia sangat penting kalau kita gunakan sebagai indikator di batuan yang basah sampai ultra basah ya. Apalagi kalau kaitannya sama deposit mineral seperti ada Cr ya, kromit, kemudian ada nikel gitu ya, yang umumnya memang banyak sekali di batuan yang basah dan ultra basah. Nah, dia juga memiliki sifat yang immobile ya, jadi cukup baik juga digunakan sebagai indikator. Nah, ini tambahan saja ya, PGE, Platinum Group Elements. Ini ada Ru, Rh, PDOS, IR, PTAU ya. Nah, ini sangat kecil ya kelimpahannya di mineral dan batuan ya. Bahkan lebih kecil lagi dari REE tadi ya. Jadi umumnya kalau kita menganalisis batuan ya dengan suatu metode tertentu, unsur-unsur ini tuh tidak terbaca karena saking kecilnya ya. Jadi di bawah detection limit dari alat tersebut ya. Nah, untuk analisisnya sendiri ya di petrogenesis itu juga masih sedikit ya, masih kurang berkembang ya. Mungkin bisa kita gunakan di masa depan kalau sudah menemukan metode atau alat yang kita bisa mendeteksi keberadaannya dengan lebih teliti gitu ya. Nah, untuk sementara ini lebih banyak dipakai bagaimana nilai ekonomisnya ya. Ini ada mineral atau endapan yang kaya akan unsur-unsur Pg ini. Ada chromatites, terus ada mineral-mineral sulfida, itu juga banyak kandungannya. Nah, ini kita lanjut ke aplikasinya ya. Tadi data-data atau unsur jejak itu bisa digunakan untuk apa? Yang dinamakan proses atau petrogenetik gitu ya. Nah, ini pertama adalah kita bisa menentukan tatanan tektonik pembentuk batuan tersebut dari rasio unsur jejak gitu ya. Jadi ini ada diagram diskriminan tektonik ya untuk menentukan tektonik settingnya tadi. Jadi dengan menggunakan rasio dari unsur-unsur tertentu, beberapa unsur ya, umumnya dari 2 unsur juga bisa atau 3 atau lebih unsur. Kita bisa mengetahui menentukan tatanan tektoniknya. Nah, tentunya unsur-unsur dengan perilaku yang berbeda itu bisa diterapkannya di yang berbeda juga ya. Misalnya kita mau membedakan batuan ya di tatanan subduksi ya, subduksi atau dia dari samudra gitu kan. Nah, ini kita memakai rasio antara Lil dan HFS gitu ya. Karena tadi kan kalau Lil itu lebih banyak di batuan yang sifatnya lebih felsik gitu ya. Jadi mungkin bisa
untuk kita membagi atau mendeterminasi dari perbedaan tatanan tektonik. Ini contohnya kita pakai BA, rasio BA dengan LA. Ya. Nah, umumnya kalau untuk diagram diskriminan tektonik ini berbeda antara batuan yang sifatnya felsic sama yang intermediate mafic ya. Mafic lah ya, karena mungkin indikatornya juga berbeda. Nah, kalau secara lebih detail bisa dibaca di buku Rawlinson ya, tahun 93 itu tentang Using Geochemical Data. Di situ lengkap dijabarkan ya diagram-diagramnya, terus ini yang digunakan di batuan felsic apa, yang digunakan di batuan mafic yang apa. Nah, ini contohnya adalah diagram diskriminan untuk batuan granitoid atau ya granit dan saudara-saudaranya lah. Ya, seperti granodiorit, tonalit gitu ya, yang istilahnya ya asam-asam gitu ya. Nah, di sini ini pertama ada yang ini ya, ada diagram RB versus Y plus NB ya. Nah, di sini dengan memplotkan, kalau kita tahu kandungan unsur-unsur ketiga unsur ini, kita plotkan di sini akan kita ketahui granit kita itu dia terbentuknya di tatanan tektonik apa? Apakah dia di volcanic arc atau dia di ocean ridge atau di within plate atau dia di kolisi ya. Nah, kemudian ada alternatif lagi pakai NB sama Y saja gitu kan. Ini juga kita bisa membagi, ada 3 area nih, ocean ridge, PAG sama kolisi, sama within plate. Jadi kita bisa ketahui gitu ya. Nah, ini ada contoh plot-plotannya yang sudah dilakukan juga. Nah, itu untuk granitoid. Jadi kalau yang untuk ini ya berarti tidak cocok digunakan untuk batuan yang basah seperti basalt ya. Nah, bagiannya sudah berbeda-beda. Nah, selanjutnya ini contoh yang untuk basalt. Kalau untuk basalt tuh lebih banyak lagi sih yang bisa dipakai karena beda peneliti nanti dia membuat diagram dengan indikator yang berbeda juga. Nah, ini salah satu contohnya dia memakai diagram segitiga, ada TH, thorium, niobium, sama zirkon. Ya, jadi berdasarkan proporsi dari ketiga unsur ini bisa dibagi area-area tektonik settingnya menjadi beberapa hal. Nah, kalau kalian lihat ini ternyata tidak hanya sekedar tatanan tektonik ya, tetapi juga menggabungkan dengan seri magma. Ya, jadi bisa diingat untuk yang minggu lalu kita membahas tentang seri magma ya, ada alkalin, subalkalin, kemudian subalkalin dibagi menjadi kalk-alkalin dan toleitik gitu kan. Nah, di sini selain dari tatanan tektoniknya juga memasukkan juga elemen seri magma tadi. Nah, ini contohnya ada CAB, itu ada kalk alkalin basalt gitu ya. Kemudian ada WP itu within plate, ada A dan T ya, alkalin dan tolate. Tuh. Kemudian ada island art tolate ya. Kemudian ada juga more. More ini ada more basalt, ada yang E, ada yang N gitu kan. N itu yang normal, E itu yang enrich ya. Ini berdasarkan sampel dengan komposisi dan spesies yang geokimia yang berbeda gitulah ya. Pembagiannya beda genesis gitu kan. Seperti itu. Ini adalah diagram diskriminan untuk basalt juga yang lainnya ya. Jadi banyak sekali sih dari peneliti-peneliti yang berbeda. Mereka tentunya juga sumber data yang berbeda juga. Tuh. Nah, di sini sebenarnya bisa kita gunakan semua kalau data kita tuh benar-benar lengkap. Jadi semua unsur itu ada. Tetapi pada kenyataannya kalau kita melakukan analisis kan mungkin terbatas ya. Jadi mungkin alat atau metode kita tidak bisa membaca unsur tertentu. Jadi ya silakan disesuaikan saja dengan data yang kita punyai. Ya, bahkan kalau misalnya kita hanya punya data unsur utama, ini juga bisa nih pakai yang ini ya. Ini pakai TI, PO, dan P dan MN gitu ya. Nah, ini jadi kita sesuaikan saja dengan data yang kita punyai. Nah, dalam menguploadkan ini sudah ada software banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengupload ya. Nah, selanjutnya adalah spidergram atau spider diagram. Jadi untuk menentukan adanya proses
pembentukan batuan beku atau magmatik ya. Jadi baik dari awal misalnya magma itu terbentuk dari mantel sampai magma itu dia mengkristal, membentuk batuan dan mineral. Nah, itu proses-proses yang bisa diketahui dari spider diagram ini. Jadi kalau dari spider diagram ini kita bisa mengeplotkan banyak sekali unsur-unsur ya. Terutama ini kita memakai unsur REE, jadi dari LA ke LU itu bisa diplotkan semua. Ya, tadi sebenarnya sudah melihat sih spidergram contohnya seperti apa, nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa menampilkan komposisi dari sampel ya dalam satu diagram saja, jadi sudah memuat banyak unsur gitu kan. Nah, karena konsentrasi dari unsur di dalam batuan atau mineral itu kan kadang sangat kontras ya, ada yang hanya puluhan saja, ada yang ribuan. Nah, ini maksudnya ppm gitu kan. Nah, itu jadi dengan untuk menyajikannya jadi bisa diakali dengan pakai skala logaritmik misalnya. Terus juga karena ada variasi dari unsur-unsur, ada variasi kimianya, itu sebaiknya juga kita lakukan normalisasi. Jadi kita bandingkan dengan sampel reference yang sudah ada sehingga trennya itu lebih terlihat dengan menghilangkan efek-efek seperti tadi kelimpahan gitu ya. Nah, ini melanjutkan yang tadi ya, koefisien partisi tadi. Jadi ini diagram spidergramnya ya. Kenapa disebut spidergram ini? Karena kayak jaring-jaring ini ya. Jadi ada LA dan LU. Kalau misalnya kita memiliki sampel dari continental crust, dari kerak benua, sama basalt yang ada di Mor atau Morbi ya. Nah, ini Morbi ini pasti nanti akan sering kalian dengar ya. Ini semacam batuan yang menjadi benchmark, jadi semacam apa ya, tolak ukur untuk membandingkan apakah suatu batuan itu sudah mengalami suatu proses, yaitu dibandingkan dengan Morbi alias Mid Oceanic Ridge Basalt ya. Nah, ini kita plotkan ya, yang kuning mewakili yang continental crust, yang merah itu mewakili yang Morbi. Nah, kalau kita lihat ini ya, dari masing-masing unsur itu kan seperti naik turun gitu kan. Nah, naik turunnya itu dia mengikuti hukum Odo-Harkins ya. Odo-Harkins. Jadi memang kelimpahan unsur alami itu ya, itu tuh memang lebih tinggi yang nomor atomnya itu genap ya. Jadi ini pasti ganjil, genap gitu ya. Jadi kalau yang genap itu relatif lebih banyak gitu ya. Itu sudah hukum alam lah seperti itu. Nah, dengan adanya tren seperti ini kan sebenarnya agak menyulitkan ya dalam pembacaan gitu kan. Karena ada bias ini tadi naik turun. Nah, bagaimana kalau unsur-unsur ini tadi kita normalisasikan, kita bagi dengan suatu data dari sampel standar. Nah, salah satu yang sering digunakan sebagai sampel standar adalah CL Condrit ini. Jadi CL Condrit ini kita gunakan untuk menormalisasi. Nanti caranya menyusul ya. Nah, ini tadi Morbi ya, asalnya dari sini. Dia kenapa disebut sebagai benchmark rock ya? Ini karena dia memiliki komposisi yang terdekat dengan magma primitif atau mantel ya. Karena dia kan langsung nih dari ada mantel yang mengalami dekompresi ya karena adanya pergerakan yang divergen dari Mor, kemudian dia langsung keluar dan membeku. Jadi interaksi dengan lempengnya itu minimal gitu ya. Tuh. Nah, ini karena tadi alasan ada ganjil genap itu ya. Nah, ini tentunya akan mengaburkan info petrogenetiknya sehingga ini kita normalisasikan dengan sampel standar. Nah, ini ya, bagaimana caranya menormalisasi nilai untuk mengupload di spidergram. Nah, nilai yang dinormalisasi atau normalized value itu adalah konsentrasi unsur yang terdapat di batuan ya dalam ppm dibagi dengan konsentrasi unsur dari sampel standar atau sampel reference. Nah, yang sering digunakan sebagai sampel standar ini adalah ada meteorit ya,
chondrite ya namanya. Nanti kalau kalian belajar di kosmokimia tahu perbedaan atau klasifikasi meteorit. Kemudian Morbi, oceanic ridge basalt ya, karena tadi kan dia mendekati komposisinya mendekati dengan mantel. Kemudian juga ada batuan dari mantel primitif ya. Nah, ini memang sangat jarang sekali keterdapatannya. Jadi kalau ada, kita bisa jadikan sebagai standar. Kemudian ada Ocean Island Basalt juga yang primitif juga. Jadi dengan kita mengeplotkan data-data yang primitif, kalau kita bandingkan dengan sampel kita bisa tahu tingkat perubahannya tuh seberapa jauh. Nah, ini ada contoh ya. Misalnya ada suatu sampel basalt yang mengandung 1500 ppm dari lanthanum kan. Nah, kita ngeplotnya itu berapa gitu kan. Nah, ini akan kita normalisasikan menggunakan sampel standar chondrite ya yang memiliki nilai 32 ppm LA-nya. Jadi nilai yang kita plot di spidergram itu berapa? Nah, ini tadi kita rumusnya dimasukkan saja. Jadi normalized value-nya adalah 1500 dibagi 32, yaitu 47. Nah, 47 ini yang nanti kita plotkan di spidergram. Nah, hasilnya gimana? Kalau semua unsur sudah kita normalisasi seperti ini ya. Jadi tidak ada lagi tadi variasi yang ganjil genap, tapi kita bisa melihat benar-benar naik turunnya itu berdasarkan tren kelimpahan itu tadi ya, yang sudah dinormalisasi ya. Nah, ini kita lihat dari sampel continental crust sama Morbi ya. Ini ada kecenderungan ya. Misalnya continental crust di awal itu dia tinggi ya. Kemudian di bagian sini dia menurun. Tuh ya. Nah, kalau Morbi ini dia cenderung stabil ya. Jadi stabil ini berarti dia istilahnya hampir mengikuti tren dari chondrite ini ya. Ini karena memang lebih primitif seperti itu. Nah, dari naik turunnya ini nanti kita bisa menginterpretasi banyak hal dari proses pembentukan batuan beku. Nah, ini yang dinamakan spidergram. Nah, jadi ini ya pola-pola dari REE ini yang akan kita baca di spidergram ya. Nah, ini adalah perbandingan antara plot di granit ya yang warna pink, merah, dan kuning sama di basalt yang warna hijau. Ini kalau kita lihat kan basaltnya cenderung dia datar saja ya, sedangkan granitnya dia tinggi kemudian turun gitu ya. Nah, di sini ada plotnya itu sendiri dari LA ke LU ini bisa diklasifikasikan lagi sebenarnya. Dari LA sampai GD ini disebut sebagai LREE atau Light Rare Earth Element ya. Ini kan nomor atomnya lebih kecil kan. Kemudian yang sebelah kanan dari TB ke LU ini disebut sebagai HREE atau Heavy Rare Earth Element yang lebih berat gitu ya. Nah, ini semacam kategori. Jadi nanti LREE-nya gimana polanya, HREE-nya gimana polanya, itu bisa dijadikan dikomunikasikan seperti itu. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kecenderungan relatif antara light REE sama heavy REE itu bisa diinterpretasikan. Nah, di sini kita akan mengenal istilah enrich ya. Enrich itu ya apa ya? Banyak lah, kaya gitu ya. Jadi sampel yang enrich itu berarti dia kaya akan elemen tertentu gitu kan. Nah, lawannya adalah depleted. Jadi dia miskin atau rendah unsur tertentu. Jadi di sini akan kita lihat unsur-unsur apa dalam sampel kita yang enrich, unsur-unsur apa yang depleted gitu ya. Nanti masing-masing akan menjadi petunjuk dari proses pembentukan batuan ya. Nah, sebenarnya dari kompatibilitasnya itu HREE itu dia lebih kompatibel dibandingkan LREE. Jadi kalau dari trennya ini dari light REE itu incompatible, semakin ke sini dia semakin kompatibel gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh interpretasinya ya, gitu ya. Yang membantu adalah aturan-aturannya. Nah, itu light REE ya, kalau dia enrich ya dibandingkan dengan high REE itu tuh bisa disebabkan oleh kristalisasi dari olivin dan piroksen di awal gitu ya. Jadi pada batuan ini ya memang sudah olivin dan piroksannya sudah mengkristal duluan gitu ya. Jadi sisanya ya sangat sedikit atau tidak ada, sehingga
karena unsur-unsur HREE atau yang kompatibel tadi kan memang lebih banyak pada mineral-mineral yang basah ya, yang mafic ya, sehingga kalau di yang asam itu nilainya akan lebih kecil, jadi dia akan depleted HREE-nya gitu kan. Kemudian kalau misalnya suatu sampel itu menunjukkan HREE yang enrich dibandingkan LREE, itu bisa jadi kemungkinan adalah adanya keberadaan garnet dan zircon ya, karena unsur-unsur yang di HREE ini banyak di mineral tersebut. Itu ya, ini bisa kita pelajari lagi nanti ya. Intinya seperti itu. Jadi dari enrich dan depleted ini kita bisa mengetahui proses kristalisasinya itu sampai mana sih tahapnya di batuan kita itu. Nah, selain dari tadi REE dari LA ke LU, kita juga bisa memakai unsur jejak lain untuk spider diagram ini ya. Ini beda pengarang. Jadi dia mungkin karena REE itu kan dia sangat sedikit ya kelimpahannya ya. Kemudian juga kadang tidak terdeteksi alat. Jadi kalau misalnya dalam suatu sampel itu tidak berhasil mengetahui unsur RE-nya, kita bisa pakai yang LIL sama HFSE ya. Jadi ini sebenarnya sama juga kayak tadi trennya ya. Yang di kiri ini yang dia paling incompatible, kemudian yang kanan ini yang paling kompatibel gitu ya. Jadi kita bisa melihat polanya juga, enrich-nya sama depleted-nya bagaimana. Nah, oke. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterbatasan REE di mineral gitu kan. Terus nanti bagaimana nilai ekonominya. Nah, ini yang lebih kita tekankan itu adalah REE-nya ya, karena dia sifatnya ekonomis gitu kan, banyak dicari, banyak ditambang ya. Jadi unsur trace element kan tadi sudah disepakati ya, dia konsentrasinya sangat rendah gitu kan. Nah, tetapi dalam kondisi-kondisi khusus ya, dalam pengkayaannya di alam itu bisa saja ada kondisi di mana unsur jejak ini dia sangat kaya di suatu batuan atau mineral tertentu. Nah, contoh kondisi-kondisi khusus ini yang bisa membentuk atau mengkayakan trace element itu adalah batuan-batuan yang sifatnya alkalin ya. Jadi batuan alkalin itu Na dan K-nya itu sangat tinggi dibandingkan dengan proporsi silikanya secara normal gitu kan. Yang angkanya tinggi gitu kan. Kemudian ada juga pegmatit. Pegmatit itu dia batuan beku yang ukuran kristalnya itu sangat besar-besar ya, sangat kasar gitu. Kemudian ada karbonatit. Karbonatit itu batuan beku tapi banyak sekali mineral karbonatnya gitu ya. Kemudian ada batuan ultramafik dan batuan-batuan yang dekat dengan mantel. Ini sangat baik sekali untuk mencari trace element. Kita mencari settingan seperti ini. Nah, ini contoh-contoh mineral yang kaya akan REE ya. Mungkin beberapa sudah pernah kita dengar, familiar, beberapa lagi juga jarang ya. Memang ya namanya juga unsur jarang ya, pasti juga berada di mineral yang jarang juga gitu ya. Nah, ini yang pertama ada basnasite. Basnasite ya. Dia kita lihat rumus kimianya aja ini REE, jadi dia bisa menggantikan mungkin ada La, Ce, Y, Nd itu kan bisa masuk di sini. Kemudian diikat dengan CO3F ya. Kemudian ada apatit dengan rumus kimia ini. Nah, di unsur-unsurnya ini bisa tergantikan oleh La, Ce, dan Nd. Kemudian ada monazit ya. Monazit termasuk mineral rare earth yang utama juga. Ini ada CeLaPO4. Terus ada gadolinit ya. Nah, gadolinit bisa CeLaNdY FeBeSiO. Ini ya rumus kimianya sangat panjang ya. Nah, ini kalau pernah dengar ada mineral gadolinium ya, tetapi ternyata gadolin itu tidak mengandung gadolinium karena dia berasal atau dinamai dari nama yang menemukan ya. Saya lupa namanya ya. Ya ada gadolinnya gitu kan. Nah, tapi dia menemukannya mineralnya duluan, baru setelah itu nemu unsur gadoliniumnya. Tuh. Kemudian ada xenotime. Xenotime ini mengandung banyak Y, YPO4.
ada euxenit, ada zircon, dan ada titanit atau span. Nah, ini ya, masing-masing. Ya, ini yang banyak itu ya tadi CE, LA, Y, kan ada ND, ada DY itu ya yang sifatnya ekonomis. Nah, ini nilai ekonominya ya kita bisa lihat di diagram lingkaran ini ya. Jadi konsumsi RE secara global seperti apa? Yang paling tinggi dia digunakan sebagai katalis ya. Katalis contohnya CE dan LA itu digunakan sebagai katalis untuk pemurnian migas ya, dan juga untuk zat tambahan dalam mesin ya. Nah, selanjutnya ada CeLaNd digunakan untuk pembuatan campuran logam gitu kan. Terus CeGaNd itu untuk komponen elektronik ya, seperti LCD, plasma screen, fiber optik sama laser ya. Kemudian ada D dan Nd untuk magnet gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya yang menjadi semacam benchmarknya RE ini sangat demand-nya sangat tinggi itu tuh awalnya yaitu kebutuhan elektronik sih, TV berwarna. Nah, itu ya. Nah, itu mulai orang nyari-nyari banyak rare earth element ini. Nah, kemudian ini adalah produksi global dan impact-nya. Ya, kalau kita lihat produksi global ya, awalnya ini adalah di Brazil dan Kanada kalau nggak salah. Itu tuh dia mengambil rare earth element itu dari endapan placer ya. Endapan placer tuh endapan sungai itulah ya. Endapan sungai yang memang kaya akan monazit pada saat itu mineralnya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada Mountain Pass Era. Ini ada lokasi tambang juga di mana di USA kayaknya yang sangat banyak trace elemennya. Jadi di sini mulai USA menguasai juga. Nah, kemudian mulai di sini itu adalah eranya Cina. Jadi Cina ini gila-gilaan sekali. Dia banyak sekali produksinya ya, tingkat produksi rare earth elemennya. Ya karena di sini adalah untuk mendukung industri elektronik di Cina itu sendiri kan. Tuh. Jadi Cina itu saat ini yang paling besar ya, bahkan dysprosium itu tuh satu-satunya yang memproduksi itu baru Cina gitu ya. Sementara kan kebutuhan akan magnet itu sangat banyak ya, di semua komponen kan hampir ada. Jadi Cina ini sangat mengontrol gitu kan. Nah, itu untuk negara-negara lain juga ada ya. Brazil, Kanada, Afrika Selatan, Australia, Tanzania, Vietnam. Nah, kemudian kontroversinya atau istilahnya hal negatif yang muncul dari pemanfaatan RE ini ya. Jadi karena unsurnya itu sangat rendah konsentrasinya ya di bumi kita, tentunya butuh effort yang tinggi untuk penambangannya, dari masalah eksplorasinya sampai eksploitasinya. Nah, kemudian kalau sudah dieksploitasi ya, jadi kan kalau rata-rata komposisi tanah atau batuan di bumi itu kan REE-nya rendah kan. Kalau misalnya ada suatu daerah tiba-tiba terekspos REE tinggi kan efeknya ke lingkungan ya, ke tanah, ke air juga dia bisa terubah gitu kan, bisa mengubah komposisinya. Dan banyak sekali dari REE ini yang memang punya properti racun atau toksik gitu kan. Jadi tidak hanya ke lingkungan tapi juga bisa ke manusia. Nah, kemudian karena dia dikuasai oleh negara tertentu ya, terutama Cina ini kan. Jadi seringkali kebijakan politik atau ekonomi di sana itu mempengaruhi harga pasar ya. Misalnya pernah pada suatu ketika Cina ini membatasi ekspor gitu kan. Jadi batasan ekspor yang dilakukan Cina ini jadi menyebabkan negara-negara lain yang butuh RE juga itu melakukan panic buying gitu ya. Jadi kayak masker sama hand sanitizer saat inilah ya. Jadi panic buying terus kan harganya jadi tinggi gitu. Ternyata setelah redam dari Cina itu akhirnya nilai tinggi ini kalau mau kita manfaatkan jadi malah rugi gitu kan. Nah, ini jadi karena hanya dikuasai oleh negara tertentu jadi sifatnya agak tidak stabil gitu ya. Nah, ini kalau mau membaca lebih lanjut ya, ini yang saya gunakan. Ini kalau di Rawlinson kita bisa lihat ya, jadi penggunaan datanya sama interpretasi dan penyajiannya seperti apa. Kemudian
di teorinya White tahun 2013 ini tentang geokimia ya, trace element secara umum. Kemudian di John De Winter ini kita bisa kaitkan dengan proses magmatik tadi sama batuan beku. Ya, sekian materi dari trace element ya. Kita lanjutkan untuk minggu depan tentang isotop. Terima kasih.